warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, mata pelajaran hari ini yang akan kita bahas itu mata pelajarannya adalah konstruksi jalan dan jembatan. Sedangkan materinya hari ini adalah memahami spesifikasi bahan perkerasan jalan. Jadi nanti kalian akan paham bahan-bahan perkerasan jalan. Jadi kalau kalian nanti lewat jalan manapun, misalnya mau berangkat sekolah, mau ke pasar, kalian lewat jalan, kalian akan bisa mengira-ngira atau bisa membayangkan ini bahan jalannya dari apa. Nah, karena ilmu itu kan bisa didapat dari mana aja. Selain dari video yang saya bagikan, kalian nanti di setiap lingkungan itu kan ada banyak bangunan. Entah itu bangunan gedung, bangunan jalan, drainase. Kalian akan bisa mempelajari dari lingkungan itu. Nah, jalan itu bahannya itu dari apa? Kalian setelah melihat video ini, nanti kalian akan bisa menebak, mengira-ngira, atau membayangkan bahan pekerjaan jalan di sekitarmu atau yang kamu lewati. Gitu. Nah, simak video ini baik-baik. Kalau perlu, bawa pulpen atau buku dan catat hal-hal yang penting. Gitu. Jadi nanti agar kalian itu ingat. Kalau sudah masuk sekolah, kalian bisa buku catatannya. Nanti kalau setiap ada ulangan atau setiap saya menjelaskan materi, kalian bisa tuh lihat catatannya. Gitu ya. Nah, langsung saja kita ke materi. Nah, yang akan kita bahas itu KD 3.4, memahami spesifikasi bahan perkerasan jalan. Sebelum kalian melihat materi ini dengan seksama, pastikan kalian sudah melihat materi 3.1, yaitu klasifikasi jalan. Sekitar 3 minggu lalu ya, yang saya bagikan di YouTube. Kalau kalian sudah mempelajari klasifikasi jalan, kalian tidak akan bingung spesifikasi bahan ini. Kalau kalian belum melihat video yang lalu, saya jamin kalian akan bingung, karena selain spesifikasi itu, bahan ini adalah kelanjutan dari spesifikasi jalan pada KD 3.1. Nah, selanjutnya setelah kalian paham tentang spesifikasi bahan perkerasan jalan, kalian nanti akan saya berikan tugas, yaitu menyajikan spesifikasi bahan perkerasan jalan. Seperti di foto ini adalah contoh dari gambar bahan jalan menggunakan aspal, tapi tekniknya atau nama teknik pengerjaannya itu adalah lapen, lapis penetrasi. Nah, ini. Karena ada nanti saya jelaskan ya berbagai jenis bahan perkerasan jalan. Secara umum, perkerasan itu ada dua, anak-anak. Perkerasan lentur, flexible pavement, dan perkerasan kaku, rigid pavement. Perkerasan lentur itu susunannya dari bawah itu tanah dasar atau tanah aslinya, jadi tanah sebelum diapa-apain, masih tanah lempung misalnya. Kemudian lapis pondasi bawah, LPB, lapis pondasi, lapis permukaan. Ini lapis permukaan itu bisa disebut juga lapis aus, karena lapis permukaan adalah lapisan yang mendapatkan gesekan dari roda atau gesekan dari pejalan kaki. Makanya disebut lapisan permukaan itu lapis aus, karena yang berhubungan langsung dengan roda. Kemudian kalau rigid pavement, lapisannya adalah tanah dasar, pondasi bawah langsung ke perkerasan. Jadi perkerasan inilah yang merupakan lapis permukaan. Gitu. Flexible pavement atau lapisan lentur, perkerasan lentur, bahan utamanya adalah aspal. Kalau lapisan kaku, bahan utamanya adalah beton. Karakter perkerasan lentur, flexible pavement, terdiri dari beberapa lapisan perkerasan, seperti lapisan pondasi bawah, pondasi atas tadi ya, menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Beban diteruskan ke tanah dasar secara berjenjang dan berlapis atau layer sistem. Beban yang diterima oleh tanah dasar atau substrate harus lebih kecil dari daya dukung tanahnya. Ini adalah perkerasan kaku atau rigid pavement. Nah, bahan utamanya adalah semen atau PC, Portland semen, sebagai bahan pengikat.
Kalau sudah kalau sudah dicampur agregat kasar seperti kerikil, batu, pasir, koral maksudnya, batu koral, pasir, kerikil, itu kan air, itu kan menjadi beton. Jadi bahan utama untuk perkerasan kaku rigid pavement itu adalah beton. Memiliki kekakuan dan kuat tekan yang besar sehingga beban lalu lintas ditahan langsung oleh struktur perkerasan itu sendiri. Nah, ini contoh aspal yang sudah rusak. Jadi yang bagian atas ini adalah lapis permukaan. Apakah itu aspal? Kalian bisa baca sendiri ini. Jadi aspal itu adalah material organik hidrokarbon yang kompleks yang dapat diperoleh langsung dari alam atau dengan proses artifisial. Umumnya aspal terbagi atas bentuk cair, semi padat, dan padat pada suhu ruangan. Jadi kalau aspal itu dalam kondisi drum itu ya ada kan bentuknya padat, tapi nanti setelah dipanaskan drumnya, aspal itu bisa mencair. Kalian baca sendiri di sini fungsinya sebagai bahan pengikat antar aspal atau agregat. Jadi kalau aspal itu dicampur sudah dengan kerikil, dengan pasir, itu kan mengikat. Nah, itu menjadi jalan aspal yang ada di dekatmu, di dekat rumahmu. Nah, sebagai bahan pengisi rongga antar butir agregat dan pori-pori, sebagai pelumas saat menghampar aspal, sehingga memudahkan untuk dipadatkan. Itu fungsi aspal. Klasifikasi aspal. Ada aspal minyak, protoleum aspal, dan aspal alam. Aspal minyak tentunya dihasilkan dari saringan minyak bumi. Kalau aspal alam, ya bentuknya dari alam sudah aspal. Nah, ini kalian bisa pause dan baca sendiri. Apa itu aspal alam? Nah, ini contohnya aspal alam. Nah, aspal padat. Jenis aspal ini dibuat dari minyak bumi sehingga dikenal sebagai aspal minyak. Karena aspal jenis ini keras pada suhu ruangan, maka sering disebut aspal keras. Dan karena aspal ini harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan, maka sering disebut dengan aspal panas. Atau di Amerika, di literatur asing itu biasanya disebut dengan aspal semen atau AC. Jadi aspal semen itu tidak ada kandungan semen atau Portland semen, tapi aspal semen itu adalah karena sifatnya dia mengikat bahan, mengikat agregat, maka istilahnya adalah aspal semen. Tapi tidak ada kandungan semen sama sekali ya di AC ini atau aspal semen ini. Hanya namanya saja yang ada semennya, karena semen itu sifatnya kan mengikat agregat. Nah, ini contohnya adalah penyaringan dari minyak bumi menjadi aspal. Sifat aspal yang penting, daya tahan atau keawetan, durabilitas, adhesi dan kohesi, serta peka terhadap temperatur. Fungsinya pada struktur, sebagai lapis permukaan, lapisan aus, lapis pondasi, lapisan penutup, dan seterusnya. Dari kemampuan distribusi beban, campuran aspal non-struktural dan struktural. Metode pencampurannya adalah cold mix, campuran dingin, hangat, warm mix, dan panas atau hot mix. Nah, yang banyak kita bahas itu adalah yang terakhir ini, lapisan metode pencampuran aspal dengan sistem panas atau hot mix. Aspal hot mix. Jenis aspal hot mix salah satunya adalah hot rolled aspal atau singkatannya adalah HRS. Nah, jenis campuran bergradasi senjang menggunakan sedikit agregat berukuran sedang 2,36 sampai 10 mm dan mengandung banyak mortar. Campuran agregat halus dengan bitumen serta filler yang dicampur dengan sedikit agregat kasar. Sifatnya durabilitas tinggi, tahan terhadap retak, memberikan skid resistensi yang baik. Nah, ini adalah contohnya, ini adalah jenis aspal yang kedua yaitu hot rolled sheet, HRS atau lataston, lapis tipis aspal beton. Beton di sini saya ulangi lagi, tidak ada campuran semen, yang menjadi pengikatnya itu adalah aspal, karena aspal kan mempunyai sifat lengket ya. Kalau kalian pernah pegang aspal yang hangat itu kan seperti karet, sifatnya lengket. Nah, itu
mirip dengan sifatnya semen. Sayangnya semen itu kan keras, kalau aspal itu kan lebih fleksibel, makanya disebut dengan flexible pavement. Jadi HRS atau lata stone, lapis tipis aspal botol, itu merupakan campuran yang dirancang untuk lapisan penutup dengan kadar aspal yang tinggi agar perkerasan memiliki gradasi, digunakan adalah senjang. Dicampur dalam keadaan panas atau hot mix. Jadi aspal itu dicampur dengan pasir, kerikil, itu di mesin pencampuran namanya AMP, aspal mixer plane, di pabrik aspal. Pabrik aspal itu di mana? Kalian bisa browsing pabrik aspal itu seperti di Trijaya, Adimix, di Merak, Mix, nah, atau di Tripalindo. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan AMP atau aspal mixture plane. Kalau beton yang untuk cor beton itu kan nama alat pengadunya itu kan molen, tapi kalau aspal itu alat pengadunya adalah AMP, yaitu di pabrik aspal ya. Nah, aspal dicampur dalam keadaan panas, suhunya lebih dari 150 derajat Celcius, jadi di atas titik didih air ya. Titik didih aspal ini di atas titik didih air, yaitu 150 derajat Celcius ke atas, sehingga aspal yang awalnya padat dalam keadaan dingin akan mencair karena suhunya panas, dicampur dengan kerikil dan pasir. Nah, itu menjadi lapisan hot mix. Atau kalau kalian bahasa gaulnya di tempat kalian mungkin aspal Korea. Nah, aspal Korea itu adalah nama teknisnya, itu adalah hot mix. Jadi mencampurannya pakai mesin seperti ini, dihampar. Tebal minimum gelaran atau tebal minimum saat dihampar itu adalah 3 cm. Nah, selanjutnya adalah AC atau aspal konkrit atau laston. Nah, AC itu ada dua jenis, ACBC dan ACWC. ACBC itu AC dengan binder coarse, yaitu lapisan perkerasan di bawah lapisan aus. Jadi ACBC ini nanti menghamparnya di bawah ACWC. Tebal lapisannya itu adalah 4 cm. Kenapa ACBC ini di bawah ACWC? Karena tidak berhubungan langsung dengan roda, jadi tidak berhubungan langsung dengan permukaan. Kalau ACWC disebut juga laston yang sering perkerasan terletak paling atas, berfungsi sebagai lapis aus. Tebar gelaran atau hamparannya adalah 4 cm. Ini jenisnya ya. Laston itu AC tadi, lataston lapis tipis aspal beton itu adalah nama lain dari HRS. Nah, salah satu jenis aspal lain, hot mix, itu adalah ATB. Nah, salah satu jenis aspal yang digunakan pada pondasi atau konstruksi jalan. Maksudnya pondasi ini pondasi jalan ya. Jadi ini jalan diberi ATB dulu. Karena ATB ini gradasi atau agregatnya lebih besar daripada HRS, maka ATB ini biasanya di bagian bawah, setelah dipadatkan baru atasnya diberi HRS. Bisa juga setelah menghampar ATB langsung dilewati kendaraan juga bisa. ATB ini juga termasuk hot mix ya, jadi dicampur di pabrik dalam keadaan panas, dibawa dengan truk ke jalan, dan dihampar dalam keadaan panas pula. Kalau sudah dingin nggak bisa dipadatkan karena sifatnya sudah kaku. Jadi aspal dalam keadaan ini panas, makanya dia pakai sepatu safety shoes ini. Karena ini aspalnya masih panas agar bisa dipadatkan. Nah ini kan masih agak lembek aspalnya. Selanjutnya aspal yang dicampur dengan manual atau lapen. Jenisnya adalah lapen, latasir, buras, burtu, burda, lasbutak. Nah, kalian bisa pause dan catat sendiri ini pengertiannya. Nah, ini. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang pengerjaan aspalnya. Nah, jalan aspal sekali lagi itu saya bagi ke dua jenis ya, dua jenis besar, yaitu aspal dengan metode pencampuran dingin atau cold, atau aspal manual itu disebut lapen. Ini contohnya lapen.
lapisannya seperti ini. Tapi kalau aspal langsung dari pabrik dihampar menggunakan alat yang besar, kemudian dipadatkan, itu namanya hot mix atau kalian sebut dengan aspal Korea. Nah, ini adalah lapen. Konstruksi pondasi lapen atau lapis penetrasi makadam itu adalah telfot. Nah, ini adalah lapen. Ini batu pokok, batu pengunci, dan batu penutup. Ini dicampur atau dibangun manual di jalan ya. Jadi tidak dicampur di pabrik. Bahannya itu adalah pasir uruk, batu belah yang besar ukurannya 15-20 cm, batu tepi lebih besar lagi 20-25 cm, batu pengisinya 5-7 cm. Ini dia. Saya jelaskan lagi, saya ingatkan ini adalah lapen. Jadi kalau jalan seperti di depan SMK Kudu itu masih lapen atau lapis jalan makadam, lapis penetrasi makadam. Jadi bukan hot mix, bukan aspal Korea. Ini alatnya, alat pemadatnya, mesin gilasnya. Bisa juga pakai stamper, bisa juga pakai trim brace. Alat pengangkutnya itu truk. Nah, ini mistar peluru, skop, belincong, dan pengki. Awalnya tanah itu dipadatkan dulu atau diratakan. Kemudian diberi batu tepi yang besar-besar 20-25 tadi. Kemudian batunya yang 10-15 cm itu dipasang di tengah. Kalau kalian sering lihat ini adalah makadam. Nah, makadam ini selanjutnya diberi batu pengisi yang lebih kecil atau kerikil. Selanjutnya dipadatkan. Kalau ini kan manual menggunakan manusia, bisa juga dipadatkan dengan mesin gilas. Nah, ini dia batu pokok dan batu penguncinya, ukurannya 3-5, 1-2, dan 0-1 cm. Ini aspal keras yang ada di drum, kalau dipanaskan kan menjadi aspal cair. Nah, ini pembangunannya. Kalau ada lubang digali dulu, kemudian diisi dan dipadatkan. Nah, ini dia. Bahannya disiapkan di samping-samping. Jadi kalau ada bahan di samping-samping ini, kerikil, dan batu besar, ini berarti aspalnya, jalan kalian mau diaspal. Nah, ini contohnya. Ini pemadatannya. Nah, penyiraman aspal. Jadi aspal yang di drum kan sifatnya kalau dingin dia kaku atau keras, dipadatkan sehingga mencair. Nah, ini dan alatnya, alat penyiram aspalnya. Biasanya dari kaleng, dikasih tongkat, kemudian bawahnya dibolongi. Nah, itu. Nah, ini. Itu. Kemudian jalan beton. Jalan beton ini termasuk dengan rigid pavement atau perkerasan kaku. Bahannya pasir, agregat. Alatnya selain molen ya mesin gilas itu ya. Jadi bahannya semen, pasir, kerikil, air. Ini adalah bahan untuk beton. Kalau perlu diberi membran plastik karena agar air itu tidak meresap ke tanah. Siapkan beton kurus atau beton campuran 1, 2, 3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Nah, ini adalah alat pencampur beton. Molen. Ini alat-alatnya. Ini alatnya. Kemudian, nah, diberi tulangan dulu sebelum dicor. Nah, ini dia pekerjaannya. Jadi, jalan itu dicor menggunakan beton. Sudah tahu kan? Jadi 3 garis besar bahan spesifikasi bahan pembuatan jalan, yaitu aspal lapen yang disiram manual tadi, kemudian aspal hot mix atau aspal Korea, dan jalan beton. Ada 3 jenis besar. Tugasnya adalah foto jalan di depan rumahmu, kemudian ukur lebar jalannya berapa meter dan tebalnya. Jadi foto ini diupload di Google Classroom. Kemudian di komentar beri keterangan. Bahannya apa? Misalnya aspal hot mix atau aspal Korea atau beton atau aspal lapen. Kemudian lebar jalannya kamu ukur dari sini ke sini. Boleh menggunakan meteran atau meteran atau apapun ya, misalnya penggaris juga boleh kalau tidak punya meteran.
Dan tebalnya ini berapa? Tebal dari tanah ke lapis permukaannya ini berapa? Gitu. Baik. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.